Mohon maaf. Ini operator lampu kalau bisa matikan saja ini. Kita kayak di ruang disco. Ini bukan kita mau karaoke ini. Boleh nyala tapi jangan ganti-ganti warnanya. Begitu saja. Jangan merah, kuning, hijau. Dari tadi sebenarnya ini saya ada koreksi sedikit. Saya datang tidak ada air di sampingku, sementara di samping ada. Kemudian saya lihat lagi Pak Jenderal, ada kue di depannya, saya tidak ada. Bercanda ya. Itulah dakwah ya. Ibu bisa tolak serangan fajar? 12 orang. Bisa tolak serangan fajar? 22 orang. Bapak-bapak bisa tolak serangan fajar? Masya Allah. Ya Allah, dengarlah janji hambamu malam ini. Kalau mereka ingkar janji di bulan 11 tanggal 27 yang akan datang, buat mereka hidupnya sengsara dunia akhirat. Saya heran Pak. Kau tidak kaya kalau kau terima itu. Tapi yang pasti 300.000 itu kau tolak atau kau terima menentukan masa depan bangsamu. Coba lihat sekarang anggota DPR kita Pak. Lain maunya rakyat, lain juga dia maunya. Kita mau turun sembako, dia tidak pikir. Kenapa? Karena dia pikir untuk apa saya urus kamu, kok sudah saya bayar. Makanya saudara-saudara sekalian, bulan 11 jangan terima serangan fajar. Ada lagi orang bilang begini, ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Sudah rusak memang otaknya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat karena pahalanya banyak. Bisa? Bisa salawat? Saya mau dengar kasih tanding ini malam. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa tanding Pak? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Emak-emak dulu. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Dikasih alis yang cantik masih juga dia reparasi. Ayo salawat dulu Ibu ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Yang merasa jenis kelamin perempuan diam, kita dengar dulu laki-laki lagi. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Dek. Ayo. Salawat, yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 9,6. Kau diam semua. Kita dengar suaranya ini donatur kita yang di depan. Ini 7 orang ya. Kita dengar ya. Jangan diam. Kita dengar. Ayo Pak Jenderal. Bapak yang paling tinggi pangkat jenderal di sini Pak. Ayo. Salatul.
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Mohon maaf Pak, beliau yang ngundang saya. Ayo kita semua, adik-adik, orang tua, semuanya kita salawat bareng-bareng. Yang atas, yang bawah, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ajak panggil satu. Ini adik kecil. Kau sini dulu. Sini. Ah, cepat. Kau masuk YouTubeku. Jutaan yang nonton kamu. Cepat. Nah. Cepat. Sini. Ini acara apa? Acara maulid. Hikmahnya apa judulnya? Peringatan maulid Nabi. Ya, terus. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Temanya. Nah. Meneladani Rasulullah SAW sebagai langkah konkret menuju kehidupan bahagia dunia akhirat. Oke, itu temanya toh? Nah. Mau kau duit? Betul. Nah, 100.000. Ini jangan didengar orang ya. Ini rahasia. Ini uang ustadz jauh lebih berkah daripada uang polisi. Tapi jangan kau kasih tahu orang ya. Jangan kasih dengar orang di dalam sini. Sekarang saya mau tanya supaya kau dapat 100.000. Siapa namanya Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Oke. Siapa yang terpilih pemilu lalu? Prabowo. Siapa namanya anaknya Joko Widodo? Anaknya Jokowi. Jangan lihat kau. Siapa namanya anaknya Jokowi? Gibran. Ah, betul. Oh, dapat hadiah ya. Ya, oke. Tunggu dulu. Ada pertanyaan berikut. Siapa anak terakhirnya Nabi? Hasan Hussein. Hah? Hasan Hussein. Oke, Hasan Hussein. Hari apa wafatnya Nabi? Hari Senin. Berapa anaknya Nabi? 7. Kemudian anak terakhirnya? Hasan Hussein. Oke. Berapa istrinya Nabi? Ada. Oke. Sudah. Ini sengaja gimmick namanya ini Pak. Ya. Bayangkan Jokowi dia tahu. Prabowo dia tahu. Anaknya Prabowo dia tahu. Sebelum Jokowi presiden, siapa lagi presiden kita? Nah, coba. Itu dia tahu semua. Padahal demi Allah, SBY, Jokowi, Prabowo, Gibran, Dasat Latif sekalipun tidak dia urus kau nanti. Tapi Rasulullah yang memberimu syafaat ketika sholatmu ada bolong-bolong, syafaatnya Rasulullah yang akan tempel. Ketika umat nanti disiksa, Nabi minta ya Allah ringankan siksaannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi sejarah hidupnya kau tidak tahu. Ada tahu sedikit lah. Oke. Ini silakan deh. Siapa namamu tadi? Ajril. Ajril.
Oke, silakan duduk. Itu yang masih muda. Dan saya yakin kalau saya tanya orang tua di sini, ada yang mau jadi korban? Ada yang mau jadi korban? Yang muka-muka sakaratil maut. Ada yang jadi korban? Bapak mau enggak jadi korban? Anda mau dia. Ibu-ibu, ada mau uang 100? Ada ibu? Ada mau? 100.000. Ibu? Ada? Ibu majelis taklim. Ibu majelis taklim yang menyanyi tadi. Ibu mau? Saya kasih ibu. Enggak mau ditanya. Kalau begitu enggak usah saya kasih duit, saya tanya ibu. Istri ketiganya Nabi siapa? Saya tetap kasih ibu. Uang berkah ibu. Ibu, Pak, inilah tujuannya maulid. Inilah tujuannya maulid. Supaya kita dengar sejarah Nabi. Setelah dengar kita tahu. Setelah tahu kita ikuti. Sesuai yang kita mampu. Jangan tiap tahun maulid tapi tidak ada pengetahuan soal Nabi. Saya keliling-keliling maulid dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Sudah 16 tahun saya jadi penceramah. Selalu hikmah maulid meneladani Nabi. Coba kita lihat sekarang. Meneladani Rasulullah sebagai langkah konkret menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Tapi bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kau mau teladani Nabi tidur kalau caranya Nabi tidur kau tidak paham? Bagaimana kau mau teladani Nabi suami istri kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi perlakukan istrinya? Ini pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tujuannya maulid supaya apa? Kita tahu sejarahnya Nabi. Anak-anak Nabi 3 laki-laki 4 perempuan. Stop. Ada yang baru tahu toh 7 anaknya Nabi. Iya toh. Pertama Qasim. 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ada tadi kau sebut namanya itu tadi, saya sebut nama anak-anak Nabi. Ada Hasan Hussein itu dek, cucunya Nabi. Ya? You understand? Yes. Tujuannya maulid. Nah sekarang karena waktu terbatas. Selamat dunia akhirat. Apa itu selamat dunia akhirat? Ibu ada yang hafal doa selamat dunia akhirat? Apa? Wakina. Itu yang disebut doa sapu jagat. Tapi kan kita tidak tahu apa itu fid dunia hasanah. Apa sih yang disebut selamat di dunia? Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Fid dunia hasanah itu menurut ulama ada 4 perkara. Kalau kalian mau selamat bahagia dunia itu minimal 4 hal kamu harus miliki. 1, apa itu? Punya pasangan yang soleh dan soleha. Punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Kenapa orang setelah menikah jauh dari bahagia? Padahal hartanya banyak, tinggi jabatannya, mobilnya lengkap, rumahnya mewah, tempat tidurnya spring bed, pembantunya 2, babysitternya 4. Tapi suami istri saling menghina. Kenapa? Karena dia tidak mencontoh Nabi. Ya dia contoh siapa? Sinetron. Ya. Bermula dari salah memilih pasangan. Orang tua sekarang memilihkan jodoh untuk anaknya. Apa yang ditanya? Apa kerjanya? Kamu suka enggak? Orang tua dulu enggak ada cinta-cinta. Tapi setia hingga akhir. Enggak ada pacar-pacaran.
Apa betul Ustaz tidak pacaran bahagia? Saya buktinya. Saya tidak kenal istri saya waktu saya lamar. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah lihat fotonya. Nanti selesai ijab kabul, masuk kamar, baru saya pertama kali lihat wajah saya. Saya bahagia. Sekarang anak-anak kita pacaran 4 tahun. Sudah menikah, baru 2 tahun cerai. Waktu mau menikah, dialah laki-laki yang terbaik buatku. Semenjak saya kenal dia, tak ada lagi laki-laki yang terbaik. Kenapa? Dari salah, dari dia pertama milih jodoh. Orang tua juga salah. Pak Jenderal dan seniornya, tidak ada tuh. Paling orang tua, nak, itu ada sepupumu sudah gadis, saya nikahkan kamu. Tidak, orang tua dia bilang, tidak ada cinta. Tidak, mereka perempuan dulu taat sama orang tuanya. Dengan niat apa? Takut dosa kepada orang tua, siapapun dia pilihkan, dia saat. Akhirnya apa? Bahagia rumah tangganya. Sekarang 4 tahun pacaran. Selama pacaran saling menghina. Selama pacaran bohong. Selama pacaran 4 tahun 19 kali selingkuh. Kira-kira kau masih percaya suami begitu? Maka dia ahli sejarah. Kenapa? 19 kali dia ulang. Rasulullah rumah tangganya bu, ibu-ibu, mudah-mudahan semua punya rezeki umur panjang. Pergi ke Madinah, lihat itu di samping Masjid Nabawi, ada di situ museum Rasulullah. Di situ kita bisa lihat miniatur rumahnya Rasul. Nabi kalau berdiri kepalanya menyentuh langit-langit. Kakinya kalau sholat menyentuh kepalanya Aisyah karena kecilnya kamarnya. Tidur pakai pelepah daun kurma, bukan bantal. Setiap Nabi bangun ada bekas pelepah daun kurma di pipinya. Dalam keterbatasan ekonomi itu, beliau katakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Sementara kita kasur spring bed, AC baik, farmer pak harganya bukan dibeli pakai rupiah, belinya pakai dolar. Tapi apa? Tidak bisa tenang dalam rumahnya. Koreksi buat kita kalau kita. Maka di dunia hasanah itu punya istri yang baik. Ibu, oi, mau jadi istri yang soleha. Istri yang soleha itu suaminya betah di rumah. Apa? Dia bilang suaminya, menderita kita kalau di rumah Ustaz. Sampai ada yang bilang, Ustaz, bolehkah kita itu nanti di surga kalau ada istri kita minta tempat lain? Ayo ibu, ayo bu, bu. Kalau ibu mau tahu, ibu sebagai istri yang soleha, kalau suamimu betah di rumah, selalu gelisah mau pulang, itu wanita penghuni surga. Tapi kalau tidak betah di rumah, perlu koreksi. Jangan marah ya bu ya, jangan marah. Ini tujuannya ceramah, supaya ibu bawa pulang ada perubahan. Apalagi kalau ibu sudah 60 tahun ke atas, mau kemana ibu? Ada kawan saya tanya, kenapa sih kau jarang sekali ngopi di rumahmu? Kenapa kau tidak ngopi di rumahmu? Apa katanya? Ngopi di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, mau jadi istri yang soleha? Bawa pulang besok, buat suamimu tenang di rumah. Datang suamimu marah-marah, kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai ketawa itu. Begitu dia duduk, belum selesai marahnya, kau peluk makin rapat, nyanyi lagi. Insaflah wahai ya ibu ya, itu lagu-lagu dulu ya, ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya, lagu-lagunya dakwah. Kalau lagu ibu-ibu sekarang apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Bleh. Apa kok dapat itu Cikampek? Bu, tahu berapa istrinya Nabi? Berapa?
11. Istri ketiganya Nabi, Bu, namanya Aisyah. Ya. Yuk. Dari 11 istri Nabi, yang paling dicintai Nabi namanya Khadijah. Sampai dalam Islam ada yang disebut tahun duka cita. Kenapa? Karena wafatnya Khadijah. Bu, apalagi bawaan Khadijah. Itu Khadijah, kalau datang suaminya dakwah, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Ibu tahu baskom? Simpan baskom itu air hangat, datang Nabi duduk, masukkan kakinya Rasulullah, diurut-urut telapak kakinya. Hikmah maulid yang konkret. Malam ini, besok ibu beli baskom. Ya, ada di rumah banyak. Itu kau isi air hangat, tunggui suamimu pulang. Lalu bersihkan urut-urut telapak kakinya. Dia langsung berkata, ya Allah, terima kasih kau utus Das'at Latif datang maulid. Tapi kalau ibu pulang ini tetap kasar sama suami, ada. Ibu, mau ndak ibu gampang masuk surga? Oh, kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. 4 aja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Apa syaratnya? 1, sholat. Pasti ibu semua sholat. 2, puasa Ramadan. Saya yakin ibu pasti semua puasa Ramadan. 3, menjaga harga dirinya. Salah satu cara jaga harga diri pakai kudung dan tidak pernah keluar kecuali izin suaminya. Ditemani oleh keluarganya. Ini yang agak 4 agak susah. Ini agak susah. Menaati perintah suami. Datanglah ibu-ibu melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? 3 kali saya datang, minta dia datang besuk sama ibunya yang sudah wafat. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan sekalipun dia tidak datang besuk ibunya. Kata Nabi, keterlaluan betul itu, Bu. Kenapa memang? Dia dipesan kata suaminya, yang lagi pergi jihad, yang lagi pergi cari nafkah, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari kerja. Begitu datang utusannya, sakit mamanya, dia bilang, saya mau sekali ke ibuku, tapi suamiku pesan tidak boleh keluar rumah. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menyampaikan diampuni ibu yang wafat karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira masih ada perempuan begini? Masih ada? Masih ada? Saya mau tanya, ibu-ibu semua ini kan? Ibu-ibu semua ini kan? Ibu-ibu. Saya mau tanya ibu. Ibu pernah rasakan hamil? Enak enggak? Enggak toh? 9 bulan ibu jalan susah. Ibu-ibu selama hamil pernah enggak tengkurap? Berapa bulan? Berapa bulan ibu tengkurap? 9 bulan. Pernah melahirkan ibu? Enak enggak? Pilihan antara hidup dan mati. Ya, enggak mentang-mentang istri jenderal keluar kona. Enggak. Iya, Bu. Bahkan ada ibu-ibu meninggal melahirkan anaknya. Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Apa ibu tempeleng? Hei, kok gigit saya? Enggak. Anak, lepas kau nak. Sekarang saya tanya ibu. Susah kan itu 3-3? Itulah sebabnya Nabi katakan ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena 3 ini yang tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya. Sekarang tolong jawab. Bagi ibu-ibu yang mengharap surga, tolong jawab saya dengan jujur. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang mengandung suamimu? Jawab dengan tegas. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu?
Sekarang tolong jawab. Siapa yang terima gajinya suamimu? Nah, maka pantas ketika kau durhaka sama suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Ibu mau ndak mau gampang masuk surga, kata Nabi? Taati perintah suamimu. Cuma sekarang bisikan setan, dia lawan suaminya, lawan ke suamimu, sedikit aja gajinya, lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Itu jangan ketawa, saya serius ini. Untuk apa ibu datang maulid tiap tahun kalau tetap melawan suami? Itulah sebabnya Allah memberikan perlakuan khusus kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ditanggung sama suami. Ibu, dengar baik-baik ibu. Dengar baik-baik. Suamimu tidak sholat, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berjudi, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berzina, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi ketika ibu tidak pakai kudung, ibu tidak sholat, ibu tidak puasa, ibu tukang gosip, suaminya dulu dicari. Mana ini suaminya ini? Itulah makna ayat ku ampusakum wa ahlikum nara. Ibu ditanggung di dunia juga. Apa maksudnya Ustaz? Malu itu suamimu kalau kau pulang kampung tidak pakai baju baru. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau dibayarkan semua itu utang-utangmu. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau pulang kampung pakai emas supaya kau tidak dihina sama saudaramu. Dia pikir kau suamimu dunia akhirat. Maka pantas istri yang durhaka kepada suaminya jauh dari surga. Jangan marah ibu ya. Kalau kau marah enggak apa-apa, saya mau pulang juga nanti. Bapak-bapak. Mau punya istri seperti Khadijah? Jawab dulu Pak. Mau punya istri seperti Khadijah? Siapa istrinya Khadijah? Siapa suaminya Khadijah? Siapa suaminya Khadijah? Pertanyaan buat bapak, sudahkah seperti sifat bapak dengan suaminya Khadijah? Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Bu, Pak, ingat waktu menikah? Ingat waktu menikah? Berapa maharmu? Berapa maharmu? Paling seperangkat alat sholat. Dengan uang 1 juta rupiah. Kau ambil anak gadisnya orang, sudah lengkap giginya. Lubang hidungnya sudah 2. Sudah pandai bicara. Sudah sarjana. Kadangkala kamu tinggal di sini, istri kamu dapat waktu kuliah, dia orang Sulawesi. Dia ikhlas tinggalkan kampungnya. Bapaknya sakit di Sulawesi, dia tidak besuk. Kenapa? Karena suaminya katakan, saya tidak dapat izin. Maka dia telepon orang tuanya. Pak, maafkan saya tidak bisa pulang karena suami saya tidak dapat izin. Saya doakan bapak sembuh. Kau belikan pun baju palsu. Dia tidak punya kewajiban cari nafkah. Tapi berapa banyak perempuan dagang-dagang kadangkala dia jinjing itu kasihan dagangannya. Untuk apa? Untuk bantu-bantu cari nafkah. Padahal bukan kewajiban perempuan cari nafkah. Tenang ibu, saya bela kau malam ini. Maka pantas, kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bapak tahu itu Nabi, berapa istrinya? 11. Tidak satu pun pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan kau Muhammad. 11 istrinya. Bapak cuma 1. Apa kata istri dulu? Nyesal sih menikah sama kau. Sudah gajimu jelek, sifatmu pula jelek. Mukamu juga jelek. Baumu juga jelek. Apa? Masya Allah. Rasulullah Pak, tidak satupun istri beliau dia panggil namanya. Kalau beliau panggil istrinya Khadijah, tidak pernah dipanggil Khadijah sini dulu. Tidak. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang Islam.
Khadijah beliau panggil, Aisyah beliau panggil, ya Humairah. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bapak bawa pulang ini, panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam. Wah, ini sudah sentimen pribadi nih. Cek, cek. Ya, cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terutama ini kita kaum lelaki. Bapak pikir bapak yang hebat? Bukan, karena istri kita baik. Tidak mungkin Pak Jenderal bisa sampai bintang 3 kalau istri tidak baik. Saya ini bukan karena saya hebat Pak, tapi istri saya memberikan ketenangan jiwa kalau saya mau pergi ceramah. Mana bisa saya ceramah kalau lagi 5 menit saya mau naik, istri saya telepon, "Woi, pulang kau." Pulang kau. Kenapa sayang? Apa sayang? Sayang. Pulang kau. Anakmu kesetrum. Siapa yang jaga anak kita, Pak? Hah? Kau pikirin istrimu bisa kau gaji? Hah? Berapa gajinya cleaning service? Paling murah 2,5 juta. Sudah 15 tahun istrimu cleaning service tidak pernah kau gaji. Berapa gaji pembantu? Minimal 3 juta. 15 tahun istrimu jadi pembantu tidak pernah kau bayar. Hei, berapa gaji babysitter? 3 juta. 5 anakmu tidak pernah kau bayar gaji babysitternya. Maka muliakan istrimu. Muliakan istri. Saya tidak suka Ustaz. Kalau kau tidak suka, nasihati. Pasti kau yang gagal didik istrimu. Saya tidak senang Ustaz. Tukang gosip, malas sholat. Ceraikan baik-baik, bukan dengan memukulnya. Menurut konsep Quran, nasihati. Sudah nasihati baik-baik, agak keras suaramu sedikit. Belum juga berubah, pindah tempat tidur. Masih juga tidak ada perubahan, bawa balik ke rumahnya. Masih juga belum ada perubahan, pisahlah dengan baik-baik tanpa kau cerita kejelekannya. Seheran kita bertengkar tiap hari. Bertengkar, hamil lagi. Muliakan istri. Nabi itu Pak, romantisnya itu Nabi, mandi junub dengan istrinya. Saya yakin Bapak tidak pernah mandi junub lagi sama istri. Saya waktu mau pengantin baru masih mandi junub. Waktu pengantin baru. Sudah anak-anak istri saya bilang, "Ayo Ustaz mandi junub." Geli ah. Rasul sampai usia senja. Nabi kalau minum bekas bibirnya Aisyah dia minum. Bapak praktekkan besok. Begitu Bapak minum bekas bibir, apa kau bilang? "Woi, bau betul mulutmu." Ya, karena waktu yang terbatas. Satu tadi, mau sakinah, fid dunya hasanah. Satu, punya pasangan yang baik. Jadi Bapak punya peluang. Selesai maulud ini, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang soleha. Maka kau dapat sudah faktor pertama. Yang kedua, punya anak yang soleha. Bayangkan anak kita sekarang Pak. Saya kalau lihat anak-anak Pak cerdas Pak. Mau lihat anak-anak cerdas? Coba lihat dia kalau WhatsApp. Biar naik motor, dia bisa balas itu WhatsAppnya temannya. Cerdas anak-anak kita Pak. Komputer dia kuasai. Satu aja kurangnya. Kurang ajar.
Sopan tuh sama cowoknya. Iya bang, terserah abang aja deh. Baru 2 bulan pacaran, panggilannya apa? Papi mami. Hei, Pak, apa sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tua. Ibu-ibu yang punya anak gadis, enggak usah jawab. Mana anak gadismu sekarang? Mana? Dari 100 ibu-ibu yang ada paling yang bawa anaknya 20 orang. Kenapa anakmu kalau ke Jakarta kau mampus bayar keluar uang? Ulang tahun anakmu kau mampu keluarin duit jutaan. Kenapa pengajian seperti ini kau tidak bisa bawa anakmu? Siapa yang mau nasihati? Kamu. Tidak mungkin karena dia lihat kau aja tidak sholat. Maka mestinya bapak-bapak bawa anakmu ketika ada ceramah seperti ini. Kalau perlu sogok dia kasih duit. Ayo nak saya kasih kau 50 ribu kita pergi maulid. Kenapa kau berani belikan motor padahal motornya dia pakai pacaran? Duitmu habis jutaan untuk kursus bahasa Inggris. Memangnya kalau kau mati nanti anakmu berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Blah. Pak, Bu, tolong jawab saya. Tolong jawab saya. Bisa enggak anak sampean jadi anggota DPR enggak pernah caleg? Bisa? Enggak mungkin. Bisa enggak anak ibu bapak jadi tentara tidak pernah lulus sekolah tentara? Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anakmu soleh dan soleha meskipun enggak ada sekolah? Bisa. Mestinya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadikan anggota DPR. Saya lihat ibu saya dia jual kainnya untuk bisa sekolah anaknya. Dia jadi tukang cuci-cuci piring. Tapi apa dia bilang? Kalau saya tidak punya harta, suamiku tidak punya warisan, anakku saya urus. Mudah-mudahan anakku nanti yang perbaiki hidupku. Alhamdulillah saya bikinkan masjid mewah. Bapakku saya bikinkan masjid. Padahal dulu tidak ada orang mau lihat orang tua saya. Maka ibu-ibu, anak tuh kekayaan kita. Ngapain ibu awasi suamimu? Jangan ketawa, saya serius ini. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Kau awasi HP-nya. Untuk apa kau jagai HP-nya? Nah kita lebih jaga HP daripada anak. Emang itu HP bisa ngajak kamu masuk neraka. Kau lawan kau suamimu. Kenapa ada ini lope-lope? Ini namanya WhatsApp salah kirim. Kau maki-maki suamimu. Ngapain kau jagai HP-nya? Lebih anakmu kau jaga. Supaya apa? Kalau kau orang hina kau sekarang, kau berdoa anakmu soleh dan soleha, dia yang angkat kamu derajatmu, dia bawa kamu pergi haji dengan suamimu. Anak diurus Pak. Kenapa orang setiap ketemu bertahun-tahun berpisah, dia tidak tanya berapa uangmu? Apa yang dia tanya? Anak. Kenapa? Karena anak itulah memang mengambil jiwa kebahagiaan kita. Kalau ada orang malas ngomong, suruh cerita anaknya. Langsung ngomong itu. Wah, anak saya itu yang pertama cerdas Ustaz. Cuma kurang bergaul. Suami. Kawin lagi Bu. Dia dengar istri saya ceramah begini. Dia bilang, jadi Ustaz, kalau saya duluan meninggal kau kawin lagi. Saya peluk dia, saya bilang, kau dengar baik-baik sayangnya. Jangankan kau meninggal. Kamu masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka ibu, anak pelihara. Anak dipelihara. Ini suamimu. Kau tidak bakal bawa dia masuk ke kubur. Siapa yang doakan? Anak. Hah. 3, karena waktu terbatas. Bu, sudah jam 10. Nah, yang ketiga, punya sahabat yang baik. Ibu-ibu tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing Bu?
Ya, mau ndak ibu cium kulit kambing? Tapi coba kalau dia bersama Al-Quran. Dia jadi sampul Quran. Ibu cium kan? Mau dipakai? Baru dibuka. Sudah dipakai dicium lagi. Simpan di atas tinggi. Kulit kambing disimpan tinggi. Kenapa? Karena dia bersama Quran. Ibu tahu drum? Drum. Ketemu kulit kambing. Jadi apa? Pum. Dipukul setiap saat. Kenapa? Salah milih teman. Ibu-ibu, hati-hati milih teman. Kalau ibu berteman tukang gosip, lambat laun ibu pasti terlibat gosip. Ini nih kalau berkumpul begini, masih gosip itu begini. Dia enggak ngomong, tapi mukanya sinis. Dilihatin orang baru datang, mulai dari kepala sampai kaki dilihat-lihatin. Dia enggak ngomong, tapi sinis itu mukanya. Saya aja lewat di sini masih ada yang gosip saya tadi. Itu juga bajunya yang di YouTube. Mana saya dengar tadi di sini, astagfirullah. Ustadz pun dia gosip, astagfirullah. Pak, hati-hati milih teman. Adik-adik, hati-hati milih teman. Ada orang tadi remaja masjid, ada orang tadi anak pondok. Begitu keluar, berteman dengan orang yang tidak sholat, lambat laun kau tidak akan sholat. Adik-adik tahu parfum? Penjual parfum? Tahu? Kalau kau dekat penjual parfum, apa yang kau dapat? Wangi. Dia tidak kasih kau parfumnya, tapi kau dapat wanginya. Adik-adik tahu pandai besi? Tahu pandai besi? Yang kerja-kerja panas itu. Apa kau dapat? Hawa panas. Itulah kata Nabi. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, hawa panasnya akan kena sama kamu. Kalau saya berjalan sama Pak Jenderal, begitu masuk perjalanan, Pak Jenderal, sedikit lagi asar, di mana bagus orang masuk sholat ini? Tidak mungkin saya pergi Jakarta sama Pak Jenderal, Pak Jenderal, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin. Iya kan? Bu-ibu, berapa banyak akhirnya ibu-ibu majelis taklim yang tadinya akhlaknya baik, yang tadinya taat sama suaminya, akhirnya dikompori sama tetangganya yang sudah lawan suaminya. Lawan kau bodoh, kau lawan, bodoh, lawan. Hati-hati milih teman. Teman yang baik, coba lihat. Bapak-bapak tahu temannya sahabat Nabi, yang kita sebut kemudian sahabat. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, bijaksana dalam mengambil keputusan dan melihat situasi. Umar bin Khattab, lambang ketegasan. Maka Nabi memberikan nama Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Yang tegas membedakan antara hak dan batil. Ada Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan, bukan orang kaya yang pelit. Ada Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas, sahabat-sahabat Nabi. Ada Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang dermawan. Semua sahabat-sahabat Nabi orang baik. Maka dalam kepemimpinannya yang tidak sampai 40 tahun, berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang madani. Tidak punya tim sukses. Tidak punya partai penyokong. Tidak punya donatur yang bisa beli partai. Tapi berhasil menjadi pemimpin yang sampai detik ini kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Kenapa? Karena punya sahabat-sahabat yang baik. Sayang pejabat-pejabat kita, siapa temannya? Kontraktor yang mikir jembatan. Bagaimana dia bisa ambil biaya di jembatan itu? Mestinya semennya 10 sak, dia pakai 5 sak saja. Siapa teman pejabat kita? Penjilat yang goblok. Mau jadi pejabat tapi tidak ada otak, maka dia memuji-muji hilang harga diri. Ya Pak, sudah betul Pak. Siap.
Orang yang baik di dunia hasanah punya teman yang baik. Dan teman yang baik itu, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau punya teman baik, genggam tangannya, karena dia akan mengajakmu masuk surga. Ketika Allah takdirkan saya kelak masuk surga, saya cari Pak Jenderal. Kata malaikat, kenapa kau Das'ad? Saya gelisah ini. Mana Pak Jenderal ini? Beliau yang undang saya sampai situ. Saya ceramah maulid sehingga ada orang 30 di situ menjadi baik kepada suaminya, baik kepada istrinya. Gara-gara saya ceramah dan itu jasa-jasanya Pak Jenderal. Malaikat katakan, wah masih banyak pertanyaannya selama Jenderal banyak masalahnya. Sudahlah. Waduh, tidak enak saya. Lalu Allah sampaikan, malaikat angkat derajatnya Jenderal itu, bawa bersama Das'ad masuk surga. Karena saya ingin menyempurnakan kebahagiaannya si Das'ad. Saya mau dia masuk surga, tidak ada lagi beban pikirannya. Itulah temannya, bapak-bapak perlu bersahabat orang-orang baik seperti Das'ad Latif. Bapak lihat ulama traktir. Karena kalau bapak traktir, darah dagingnya nanti dipakai ibadah. Berteman orang-orang soleh. Dan bapak tahu, di padang mahsyar kelak, ketika sudah tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Ada 7 orang dilindungi, 1 diantaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Coba lihat persahabatanmu kalau jabatan. Pak Jenderal pasti rasakan. Waktu masih jenderal aktif, siap komandan. Sekali sudah pensiun, Pak pura-pura dia tidak lihat kita. Memang begitulah. Tunggu aja nanti Bapak lihat pergantian presiden. Lihat aja Pak. Memang begitu dunia. Waktu kau masih aktif jabatan, banyak orang hormat dan baik sama kamu. Begitu hilang jabatanmu, mereka akan tinggalkan. Kenapa? Ibarat gula dengan semut. Ketika ada gula, semut pada datang. Habis gula, semut tinggalkan. Tapi orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, selama ada kebaikan, di situ dia selalu bersama. Dia dipertemukan bukan karena kekuasaan. Dia dipersahabatkan bukan karena kekayaan. Tapi karena kebaikan. Dan kebaikan itu Allah hadir di dalamnya. Yang keempat. Di dunia hasanah itu. Punya harta yang berkah. Bukan yang banyak. Harta yang berkah itu. Harta yang disedekahkan fisabilillah. Rasulullah tidak terlalu kaya. Tapi tidak pernah ada dirham di rumahnya. Kecuali telah dibelanjakan jalan agama Allah. Dan akhirnya meskipun beliau tidak kaya seperti sebagian kita rakyat Indonesia. Tapi sampai detik ini dikenang kebaikannya. Bukan cuma dikenang kebaikannya. Disebut saja namanya kita berdiri menghormati Rasulullah. Kenapa? Salah satu sifat keteladanannya dermawan. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu senang enggak orang pelit? Antara kalau ibu disuruh pilih tetangga yang pelit dan dermawan, pilih mana? Pilih teman yang pelit atau dermawan? Pilih sahabat yang pelit atau dermawan? Pilih mantu yang pelit atau dermawan? Coba dengar Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Bapak mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau Bapak jemput artis. Keluir duit sampai puluhan juta. Padahal artis cuma datang bawakan kamu alamat palsu. Berhura-hura kelihatan dada dan pahanya. Dia datang bawakan kau dosa. Lalu kau kasih duit puluhan juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duitmu yang puluhan juta. Tapi begitu kau undang pengaji. Begitu kau undang penghafal Quran. Begitu kau undang imam ke rumahmu, kau jemput, kau kirimkan motor. Itu pun motor tua. Tidak ada stang kakinya satu di belakang. Terpaksa Pak Imam tak gantung kakinya. Setengah mati dia pegang kesian. Menjaga keseimbangan karena tidak ada stang kakinya satu. Hujan terpaksa satu mantel berdua. Setengah mati tunduk Pak Imam. Sudah sampai dek sedikit lagi Pak. Sudah sampai dek sedikit lagi 2 tikungan. Basah semua bajunya. Sampai di rumah dia berdoa 1 jam salawatan. Tidak ada kipas. Panas pula. Semua ketek basah. Sallallahu alaihi.
Begitu mau pulang kau kasih uang 50.000 kau rusak-rusak. Masuk. Begitu suaminya berkata, kenapa cuma 50? Kau hina itu. Dia doakan kau 1 jam, dia berkahi, dia salawati supaya datang ini malaikat dah hadir di rumah kita. Masa cuma 50 kau kasih? Apa dia bilang istrinya? Sudah, tambah di situ 2 sisir pisang. Kau ketawa karena kau begitu semua kelakuan. Ibu-ibu, harta yang bermanfaat, itulah kebahagiaan di dunia. Mau coba? Ibu kan bahagia kalau membuat orang tersenyum, orang yang dibantu. Ibu tidak pernah rasakan karena tidak pernah bersedekah. Tapi coba sedekah. Orang yang butuh bantuan lalu kita kasih, rasanya kita, wah saya bermanfaat hidup saya. Ibu-ibu, ini yang ada semua emas berliannya. Mohon maaf ibu ya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya bu? Anak, bukan istri kedua. Dia cabut itu, kata suamimu, ini cincin kawin kita dulu ibu. Dia cabut lagi gelangmu, ini dulu hadiah ulang tahun kita waktu ke Singapura ibu. Dia cabut pula kau punya kalung ini waktu kita pergi Dubai ibu. Terakhir dia cabut gigi palsumu. Sudah itu dia kumpul, 3 bulan kemudian ketemu teman SMA-nya yang sudah janda. Dewi itu amur yang masmu tadi dia cabut, dia bilang, Dek, ambil sudah ini. Sudah meninggal yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending ibu sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu bapak tahu enggak penyesalan orang dalam kubur? Ketika sudah bangkit, dia berkata, wah malaikat saya di mana? Malaikat berkata, kau sudah mati dah saat. Kembalikan saya ke dunia 5 menit saja, sekejap saja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan, untuk apa? Saya hanya ingin berkata, hartaku saya sedekahkan fisabilillah. Itu penyesalan orang mati. Kenapa kita yang masih hidup tidak mau bersedekah? Sedekah tidak mesti banyak, sedekah tidak mesti tunggu orang kaya. Ibu mulai balik maulid ini, mulai Jumat yang akan datang, coba kalau semua ibu-ibu ini datang ke masjid bawa 1 bungkus nasi, maka semua laki-laki sholat Jumat dapat nasi bungkus. Padahal cuma satu bungkus. Demi Allah, harta yang kita tinggal ini, rumah, mobil, mewah, tabungan, belum tentu kita punya. Meninggal mendadak, anak mantu yang punya. Ya anak mantu kalau dia sholat. Kalau dia tidak sholat, lalu dia narkoba, dia belikan narkoba duitmu yang setengah mati kau tabung. Lebih bersedekah. Punya istri yang soleh-soleha. Punya anak yang soleh dan soleha. Punya teman yang baik. Punya harta yang berkah. Itulah fid dunya hasanah. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bahas lagi. Wa fil akhirati hasanah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.